Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Biologi Umum tahun 2021 akan mempresentasikan materi mengenai sistem gerak dan sistem akresi. Di mana anggota kami hanyalah berdua, yaitu yang pertama adalah Vinkan Sri Pratiwi Rambe dan saya sendiri Fitri Anissa Barkah. Untuk pembacaan materi yang pertama kali saya akan membacakannya. Sistem gerak dan sistem akresi. Sistem gerak. Sistem gerak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup yang bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Adanya gerak pada manusia ini dikarenakan alat gerak yang tersusun dalam sistem gerak di tubuh manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri dari rangka atau tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Di samping itu, ada pula sendi yang merupakan tempat terhubungnya dua tulang atau lebih. Sehingga hubungan antar tulang-tulang dapat digerakkan. Yang pertama adalah rangka. Rangka merupakan susunan tulang yang saling berhubungan, mempunyai fungsi utama yakni sebagai alat gerak pasif. Fungsi rangka lainnya adalah memberikan kekuatan dan menunjang tegaknya tubuh, memberi bentuk pada tubuh, melindungi organ-organ tubuh bagian dalam, tempat melekatnya otot, sebagai tempat pembentukan sel darah, dan sebagai tempat penimbunan mineral. Jenis rangka. Berdasarkan letak pada tubuh, rangka manusia dikelompokkan menjadi rangka aksial atau sumbu tubuh, seperti yaitu tengkorak, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Rangka apendikular atau sekitar sumbu tubuh. Terletak di kanan dan kiri sumbu tubuh dan jumlah tulangnya sepasang. Tulang berdasarkan jaringannya terdiri dari atas tulang rawan dan tulang sejati atau osteon. Rangka aksial atau skeleton aksial tersusun atas 1 tulang tengkorak atau kranium, 2 tulang belakang, 3 tulang dada, 4 tulang rusuk. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Vinkan Sri Pratiwi Rambe. Kepada Vinkan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi tentang gerak sendi dan akresi. Rangka apendikular tersusun atas tulang bahu, tulang panggul, tulang anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah. Kemudian tulang merupakan komponen utama penyusun rangka manusia. Sebagai penyusun rangka, tulang memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke dalam berturut-turut, yaitu periosteum, tulang kompak, tulang spons, endosteum, dan sumsum tulang. Jenis-jenis tulang itu ada tulang rawan, itu tersusun dari sel-sel tulang rawan, kondrosit, zat kolagen, dan zat kapur sehingga bersifat lentur. Contohnya pada bagian persendian, daun telinga, kuping hidung, dan ruas tulang belakang. Kemudian tulang sejati atau osteon, tersusun atas sel-sel osteosit yang mengandung kalsium dan fosfor sehingga bersifat keras. Baiklah, selanjutnya akan saya bacakan sendi. Sendi atau artikulasi adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. Komponen penyusun sendi ialah sendi, ligamen, minyak sinovial, tulang rawan, hyalin. Macam-macam sendi berdasarkan sifat geraknya, persendian terbagi menjadi 3 macam, yaitu sendi gerak atau diartrosis, 2 sendi kaku atau amfiartrosis, 3 sendi mati atau sinartrosis. B. Otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia, hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik,
otot polos, dan otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Otot merupakan kumpulan jaringan otot yang saling berkontraksi sehingga menghasilkan gerakan. Otot terdiri atas serabut sel otot yang keseluruhannya dilapisi oleh jaringan pelindung. Otot melakukan kontraksi dan relaksasi menggunakan ATP sebagai energi. Struktur otot dapat dilihat ada epimysium, myofibril, myosin, aktin, sarkolema, fasciculus, dan tendon. Komponen penyusun otot, yaitu pertama protein aktin, yaitu protein berbentuk filamen halus yang terdiri dari dua untai. Pada protein aktin terdapat dinding site yang merupakan tempat myosin menarik aktin. Pada saat otot tidak berkontraksi, dinding site ditutupi oleh protein troponin troponin dan tropomyosin. Yang kedua, protein myosin, yaitu protein membentuk filamen kasar yang terdiri atas serabut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Vinkan. Kepada Vinkan dipersilahkan. Baik, moderator, terima kasih telah mempersilahkan saya. Selanjutnya, jaringan otot. Adapun jaringan otot yaitu otot lurik yang memiliki desain yang efektif untuk pergerakan yang spontan dan membutuhkan tenaga besar. Otot ini mudah lelah yang disebabkan oleh penumpukan asam laknat pada sel-selnya. Pergerakan otot lurik berasal dari sinyal motorik yang berasal dari otak yang bersifat sadar, bukan refleks. Otot ini terdapat pada hampir keseluruhan tubuh bagian luar manusia dan hewan. Kemudian otot jantung, otot yang bekerja khusus untuk memompa darah pada jantung ini adalah jaringan otot yang sanggup berkontraksi secara terus-menerus tanpa henti. Pergerakannya tidak dipenuhi sinyal saraf pusat. Otot jantung dapat dipengaruhi oleh interaksi saraf simpatik dan parasimpatik yang memperlambat atau mempercepat laju denyut jantung, tetapi tidak dapat mengontrolnya secara sadar. Kemudian otot polos yang ditemukan dalam organ pencernaan dan pembuluh darah bekerja dengan pengaturan dari sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel otot yang terbentuk dari gelendong dengan kedua ujung meruncing serta mempunyai satu intil tunggal. Karakteristik otot itu ada kontrasibilitas, yaitu kemampuan memendek atau berkontraksi, kemudian ada ekstensibilitas, kemampuan memanjang atau berelaksasi, kemudian elastisitas, kemampuan untuk kembali pada ukuran semula setelah memendek dan memanjang. Ada juga macam-macam gerak otot, yaitu ekstensor, fleksor, meluruskan, membengkokkan, menjauhkan, mendekatkan, menurunkan, menaikkan, dan menengadah dan menelungkup serta bersamaan. Kemudian gangguan pada sistem gerak itu ada riketsia namanya, terjadi karena kekurangan vitamin D yang menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Kemudian ada osteoporosis, itu disebabkan kekurangan mineral. Tulang yang kekurangan mineral menjadi rapuh dan mudah patah, itu penyebabnya. Kemudian fraktura, patah tulang yang disebabkan patah tulang, tetapi bagian ujung yang patah tidak menembus kulit atau fraktura terbuka. Kemudian ada artritis, penyakit sendi yang menyebabkan sendi menjadi bengkok. Itu contohnya rematik. Kemudian lordosis, kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan. Kemudian kifosis, kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan. Kemudian skoliosis, melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Kemudian distrofi otot, penyakit Parkinson, dan miositis. Baik, selanjutnya akan saya bacakan pengertian sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh dari dalam tubuh, seperti menghembuskan gas CO2 ketika kita bernafas, berkeringat, buang air kecil, dan banyak lagi. Organ sistem ekskresi yang pertama sebelah kiri paling atas dapat kita lihat itu adalah ginjal. Yang ginjal itu memiliki bagian-bagian seperti medula, pelvis ginjal, korteks, arteri ginjal, serta ureter sebagai saluran untuk pembuangan. Yang selanjutnya adalah jantung.
paru-paru. Yang selanjutnya adalah hati dan kulit. Hati sendiri adalah untuk menghasilkan empedu, sedangkan kulit untuk menghasilkan keringat. Ginjal. Ginjal merupakan alat penyaring darah yang bentuknya seperti kacang merah. Ginjal pada manusia terdiri atas 2 buah. Panjang ginjal antara biasanya hanya beberapa senti. Masanya biasanya 200 gram, letaknya di rongga perut bagian belakang agak ke atas dan dekat tulang belakang. Fungsi ginjal, yaitu pertama menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh. 2. Mengekresikan zat yang jumlahnya berlebihan. 3. Reabsorpsi atau penyerapan kembali elektrolit tertentu yang dilakukan oleh bagian tubulus ginjal. Yang keempat, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia. Yang kelima, menghasilkan zat hormon yang berperan membentuk dan mematangkan sel-sel darah merah atau SDM di sumsum tulang. Proses pembentukan urin. Yang pertama adalah filtrasi. Pembentukan urin diawali dengan penyaringan darah yang terjadi di kapiler glomerulus. Hasil penyaringan di glomerulus disebut filtrat glomerulus atau urin primer, mengandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan garam-garam mineral lainnya. Reabsorpsi. Bahan-bahan yang masih diperlukan di dalam urin primer diserap kembali di tubulus contortus proxima. Gula dan asam amino meresap melalui peristiwa difusi, sedangkan air melalui peristiwa osmosis. Penyerapan air terjadi pada tubulus proksimal dan tubulus distal. Setelah terjadi reabsorpsi, maka tubulus akan menghasilkan urin sekunder. Zat-zat yang masih diperlukan tidak akan ditemukan lagi, sebaliknya, konsentrasi zat-zat sisa metabolisme yang bersifat racun bertambah, misalnya urea. Selanjutnya adalah augmentasi. Augmentasi merupakan proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus contortus distal. Dari tubulus-tubulus ginjal, urin akan menuju rongga ginjal. Selanjutnya, menuju kantong kemih melalui saluran ginjal. Jika kantong kemih telah penuh terisi urin, dinding kantong kemih akan tertekan sehingga timbul rasa ingin buang air kecil. Urin akan keluar melalui uretra. Bagian paru-paru akan dibacakan oleh Vinkan. Kepada Vinkan dipersilahkan. Terima kasih moderator. Paru-paru, fungsi paru-paru utama adalah sebagai alat pernapasan. Namun demikian karena paru-paru mengekspresikan zat sisa metabolisme, karbon dioksida dan uap air, maka paru-paru termasuk dalam sistem ekskresi. Karbon dioksida dan air yang merupakan sisa metabolisme akan dikeluarkan dari sel-sel dalam jaringan tubuh dan masuk ke dalam aliran darah melalui pembuluh balik dan dibawa ke jantung. Darah yang mengandung karbon dioksida dan akan dipompakan ke paru-paru melalui pembuluh nadi paru-paru. Pada alveolus paru-paru, karbon dioksida dan air berfungsi kemudian diekskresikan melalui saluran pernapasan. Selanjutnya, karbon dioksida dikeluarkan melalui hidung, sedangkan air dikeluarkan dari paru-paru dalam bentuk uap air. Jadi, jelas bahwa paru-paru bukan hanya sebagai pernapasan saja, tetapi juga sebagai organ ekskresi. Selanjutnya hati yang merupakan kelenjar terbesar manusia, warnanya merah tua, masanya itu 2 kg pada orang dewasa. Hati dapat dikatakan sebagai alat sekresi dan ekskresi. Sekresi itu hati menghasilkan empedu, ekskresinya itu empedu yang mengandung zat sisa yang berasal dari sel darah merah yang rusak. Itu fungsi hati menyimpan gula dalam bentuk glikogen, menawarkan racun, membuat vitamin A yang berasal dari provitamin, mengatur kadar gula dalam darah, membuat fibrinogen, serta protombin menghasilkan zat warna empedu. Kemudian gangguan pada hati itu hepatitis. Peradangan pada hati yang disebabkan oleh virus. Hepatitis ada beberapa, yaitu hepatitis A, B, C, 2. Dan penyakit kuning disebabkan oleh tersumbatnya Lanjut, tersumbatnya. Tersumbatnya, oke, akan saya lanjutkan. Yang kedua adalah penyakit kuning disebabkan oleh tersumbatnya saluran empedu yang mengakibatkan saluran empedu dialirkan ke usus 12 jari sehingga masuk ke dalam darah dan darah menjadi kuning. Kulit.
Kulit adalah lapisan jaringan yang terdapat di permukaan tubuh. Dapat kita rasakan. Kulit manusia terbagi atas 3 bagian, yaitu kulit ari atau epidermis, kulit jangat atau dermis, dan jaringan ikat bawah kulit. Fungsi kulit mengeluarkan keringat, pelindung tubuh, menyimpan kelebihan lemak, mengatur suhu tubuh, dan sebagai tempat pembuatan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari yang mengandung ultraviolet. Gangguan-gangguan yang terjadi pada kulit yaitu pertama biduran, dikarenakan oleh udara dingin, alergi makanan, dan alergi obat. Yang kedua, ringworm, sebabnya adalah infeksi jamur. Yang ketiga, kanker kulit, sebabnya penerimaan sinar matahari yang terlalu berlebihan. Oke, sekiranya sampai sini materi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas apresiasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.